Bab 1131, Masuk. Meskipun dia dan Bai Xiuxiu telah menjalin hubungan yang jelas, keduanya selalu bersemangat dan sopan. Tidak ada yang menyalip, paling-paling itu ciuman, pelukan. Pada saat ini, meskipun dia berada di kamp musuh, bagaimana adegan seperti itu bisa membuat biru kecil berdarah Xiaolan tidak tahu. Dia bukan wanita sejati. Bai Xiuxiu di kain kasa tidak dingin dengan tangan tegang, tiba-tiba dia merasakan kebahagiaan. Untungnya, Lan Xuanyu sekarang menjadi wanita besar, yang membuat rasa malunya lebih rendah. Kamu, Bai Xiuxiu berkata dengan lembut, masuk. Bagus, bagus. Lan Xuanyu tidak tahu apakah itu sudah dibekukan sebelumnya, dan dia agak gagap saat ini. Maju cepat dalam 3 langkah dan 2 langkah. Ketika dia mengangkat tabir, tangannya bergetar sedikit. Waktu sepertinya membeku pada saat ini, tetapi saat berikutnya, keinginan Lan Xuanyu tiba-tiba runtuh. Dia berkedip dan melihat Bai Xiuxiu duduk di tempat tidur di depan wajahnya. Kekecewaan di matanya tidak bisa disembunyikan. Karena dia duduk di sana bersila, gaun itu masih berpakaian bagus, dan tidak ada jejak kulit. Lihat apa yang harus dilihat, pergi ke belakang. Wajah merah cantik Bai Xiuxiu menyerupai apel matang, dan dia dengan jelas mengatakan dia galak. Lan Xuanyu berjanji, dan naik ke belakang Bai Xiuxiu. Ketika dia pertama kali datang di belakang Bai Xiuxiu, matanya membulat sesaat, dan untuk sesaat, dia bahkan lupa bernapas. Dia menemukan pada saat ini bahwa mantel Bai Xiuxiu salah. Mantelnya memang dipakai, tapi itu terbalik. Kembalikan lengan ke lengan dan biarkan seluruh jaket menutupi tubuh depan Anda dari depan. Tutupi bagian depan. Namun, pembersihan kembali benar-benar terbuka. Kulit yang adil jernih dan tembus cahaya, bahu lebar sedikit tipis, dan busur lembut memanjang ke bawah sampai pinggang tersempit, yang mungkin karena kulit terpapar ke udara, ditambah alasan emosional. Ada beberapa benjolan kecil di kulit putih dan lembut, yang tampaknya benjolan angsa kemerahan. Lan Xuanyu menatapnya dengan saksama, untuk sementara waktu, seluruh orang itu sedikit membosankan. Mereka telah bersama untuk waktu yang lama, tetapi pada kenyataannya, ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh Bai Xiuxiu, bahkan jika itu hanya bagian belakang, itu juga pertama kalinya. Apa yang kamu lakukan? Bai Xiuxiu mengangkat siku kirinya ke belakang dan mengklik pinggang Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengguncang tubuhnya dan hampir jatuh ke tempat tidur. Tidak ada. Lan Xuanyu dengan cepat menyeka mulutnya, membenarkan bahwa dia tidak ngiler, dan buru-buru naik ke belakang Bai Xiuxiu untuk duduk dengan baik. Iya. Meskipun perlu melepaskan pakaian inti naga, Bai Xiuxiu menggunakan salah satu metode yang paling cerdik untuk meminimalkan paparan tubuhnya. Karena sumsum naga hanya perlu diaplikasikan pada tulang belakang. Meski begitu, perasaan antusiasme antara keduanya masih membuat detak jantung mereka semakin cepat. Cepatlah sekarang. Suara Bai Xiuxiu sedikit bergetar, dan dia benar-benar sedikit takut. Aku takut orang di belakang tidak bisa memegangnya dan tiba-tiba memeluk diriku sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Apakah dia ditolak? Masih. Capa. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba datang dari belakang. Bai Xiuxiu membeku sejenak, lalu berbalik untuk melihat ke belakang. Dia jelas melihat bahwa ada beberapa sidik jari merah di wajah Lan Xuanyu. Itu jelas ditarik sendiri. Apa yang kamu lakukan? Bai Xiuxiu menutupi wajahnya dengan sedih. Lan Xuanyu menyeringai, biarkan dirimu terjaga. Ini adalah kultivasi, dan itu tidak dapat dilakukan di bawah emosi semacam itu. Kalau tidak, Anda akan berada dalam bahaya. Semua salahkan saya. Pada saat ini, saya seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Beri aku es. Petik 2. Bodoh, kamu. Bai Xiuxiu menyentuh sidik jari di wajahnya dengan sedih. Maka kamu tidak bisa mengalahkan dirimu sendiri. Semuanya merah. Aku akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Setelah menikahimu di masa depan, semua yang aku lakukan adalah kamu ya. Anda hanya menyukainya karena Anda menyukai saya. Saya memahaminya. Saya tidak menyalahkan Anda. Petik 2. Lan Xuanyu menggaruk kepalanya. Dia sebenarnya ingin memeluk Bai Xiuxiu saat ini, tetapi dia tahu dia tidak bisa. Jika Anda benar-benar memeluknya, terutama dalam keadaan mengenakan di depan matanya, maka saya khawatir itu benar-benar badai. Aku baik-baik saja, kulitnya tebal dan tebal, sebentar lagi akan baik-baik saja. Aku baik-baik saja sekarang, kita siap untuk memulai. Lan Xuanyu mengangguk keras padanya. Di mata,
Ada lingkaran warna yang samar. Tiba-tiba, pembuluh darah di tubuhnya naik diam-diam. Bai Xiuxiu merasakan yang paling jelas di depannya. Pembuluh darah di tubuhnya mendidih, dan perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuh secara instan. Lan Xuanyu menyentuh kepalanya dan memegang bahunya untuk membuatnya berbalik. Ning Sen, Lan Xuanyu menghirup pelan, dengan napas naga emas mengaum dalam suaranya. Hati Bai Xiuxiu sangat menginspirasi, memusatkan emosi, berkonsentrasi dan menjaga. Lan Xuanyu juga menutup matanya, memadatkan pikirannya. Dia hampir saja tertinggal sekarang. Setelah sekitar 1/4 jam, napas mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Lan Xuanyu membuka matanya lagi dan membuka sebuah kotak di sampingnya. Ketika kotak itu dibuka, ki naga yang sangat kuat bangkit seketika, dan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu yang menstimulasi memiliki suara Long Yin pada saat yang sama. Di dalam kotak ada kristal yang sedikit lebih besar dari tinju dan menyajikan kristal kuning. Itu terlihat seperti pasta, tetapi ketika Anda memegangnya di tangan, Anda akan merasakannya berat dan keras. Kristal naga, ini adalah kristal naga asli, dari kristal naga keluarga naga atas. Lan Xuanyu dengan hati-hati memegang kristal naga ini di tangannya. Tiba-tiba, dia langsung merasakan fluktuasi kuat dan ekstrim ki naga, disertai dengan perasaan Tuhan yang sangat besar. Dia segera menilai bahwa benda ini tidak dapat digunakan secara langsung oleh Bai Xiuxiu, dan dia masih tidak tahan sekarang. Karena kristal naga ini sendiri terlalu kuat, kemungkinan akan berdampak pada kekuatan spiritualnya selama proses budidaya. Bagaimana jika kesadaran ilahi memiliki sedikit otonomi? Bahkan jika itu tidak berhasil, itu akan memiliki dampak kekerasan pada laut spiritual Bai Xiuxiu. Lan Xuanyu meletakkan Long Jing di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Xiuxiu, kekuatan Long Jing tidak cocok untuk kamu serap secara langsung, aku akan mengubahnya dan menyuntikkannya ke tubuhmu. Kamu mulai memadamkannya secara langsung, saya akan menerapkan inti naga pada tulang belakang Anda nanti. Perhatikan penyerapan, kali ini terapkan sedikit dan cobalah." Petik 2. Dimengerti, Bai Xiuxiu mengangguk. Mata Lan Xuanyu perlahan berkurang menjadi 7 warna, dan kristal naga di depannya perlahan melayang. Tiba-tiba, Lan Xuanyu dengan jelas merasakan bahwa kristal naga bergerak dengan irama sedikit bersamaan dengan napasnya, seperti jantung, mengandung energi dan vitalitas yang sangat besar. Ini adalah retensi keluarga naga tingkat dewa, energi yang tersimpan di dalamnya memang terlalu banyak. Namun, masih ada beberapa masalah dengan kekuatan naga Lan Xuanyu. Masalah terbesar adalah bahwa kekuatan naga di dalam Longjing tidak murni untuknya. Faktanya, sebagai pewaris darah Dewa Naga, energi dari keluarga naga lainnya, kecuali Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak, tidak cukup murni. Lan Xuanyu tidak kecewa, tetapi agak senang. Untuk naga atas, Longjing setara dengan setengah dari keseluruhan kekuatan. Semua keberadaan lain, termasuk tulang, pembuluh darah, organ dalam, kekuatan mental, dan sumsum naga, hampir tidak dapat dianggap sebagai setengah lainnya. Artinya, jika dia memburu klan naga peringkat tinggi selama budidaya tubuh tenaga pemadam kekuatan naga, dan menyerap semua energi hidupnya, itu tidak sekuat kristal naga. Selain itu, energi dalam kristal naga juga termasuk kesadaran, yang merupakan energi paling murni dalam ras naga atas. Energi murni seperti itu lebih berarti bagi Lan Xuanyu. Tidak murni, tetapi keseluruhan masih bisa diekstraksi masih besar. Bab 1132, Latihan Xiuxiu. Asap kuning samar terbang dari kristal naga, dan perlahan memasuki tubuh Lan Xuanyu melalui kikiau. Pusaran darah berputar dengan kecepatan tinggi, dan kelebihan energi dengan cepat dipisahkan. Bagian energi ini tidak akan sia-sia, ada satu menunggu. Binatang perburuan harta karun diam-diam habis, semua energi berlebih dirangkum, disatukan, dan dihisap ke dalam tubuhnya. Ini adalah kekuatan inti naga atas. Bahkan jika itu tidak memenuhi persyaratan garis keturunan Dewa Naga, itu juga sangat besar dan murni. Pusaran darah Lan Xuanyu berputar, mengekstraksi bagian paling murni dari kekuatan naga, perlahan-lahan mengangkat tangannya dan menekannya pada punggung bersih Bai Xiuxiu. Tiba-tiba, Bai Xiuxiu hanya merasa bahwa dua napas darah yang keras tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Energi darah ini terlalu murni dan besar. Tiba-tiba, Bai Xiuxiu merasakan ada yang keluar dari pikirannya. Garis darahnya tersulut dalam sekejap, menyebar ke semua anggota badan, dan memadamkan segalanya. Inilah penempaan seluruh tubuh. Bahkan tanpa kontrolnya yang berlebihan,
tidak akan ada masalah. Karena semua tempat yang telah padam oleh pembakaran akan diperbaiki dalam sekejap oleh kekuatan darah besar yang murni mengalir ke belakang, dan kekuatan ini juga akan menyerang anggota tubuhnya dan mayatnya, mengkonsolidasikan tubuhnya. Lan Xuanyu jauh dari Dewa Naga, tapi kekuatan garis keturunan yang dia lepaskan pada saat ini penuh dengan napas Dewa Naga. Tanyakan saja, pemilik marsial jiwa naga mana yang bisa memiliki metode kultivasi tambahan. Bahkan di tempat di mana naga itu kuat seperti awan, dan naga mendominasi, tidak ada hal seperti itu. Tubuh Bai Xiuxiu penuh dengan roh naga, Lan Xuanyu menyuntikkan kekuatan naga, sambil terus merasakan perubahan Bai Xiuxiu sendiri. Pada saat yang sama, energi dari kristal naga, yang merupakan bagian dari kesadaran, diperkenalkan ke lautan rohnya sendiri olehnya, digunakan untuk mengasah kekuatan spiritualnya. Pada saat yang sama, saya juga merasakan misteri kesadaran. Dibandingkan dengan kekuatan spiritual, kesadaran jauh lebih kohesif. Jika kekuatan spiritual adalah lautan, maka kesadaran adalah sinar. Dapat dikendalikan secara sewenang-wenang, seperti halnya sinar sungguhan. Volume lautan terbatas, tetapi jarak dari sinar hampir tak terbatas. Itu hanya akan melemah dengan jarak. Lan Xuanyu sebenarnya memiliki beberapa keraguan dalam hatinya, menurut apa yang dikatakan Huang Yuanlong, ketika budidaya naga mencapai tingkat dewa, kristal naga akan muncul di otak. Longjing harus diubah dari lautan roh. Alih-alih lautan roh, sesuaikan pikiran Anda. Lan Xuanyu sekarang memiliki inti naga di dadanya dan di lautan roh. Mungkinkah dikatakan bahwa setelah transformasi Dragon Core di masa depan, itu akan berubah menjadi Dragon Crystal? Akankah lautan roh pada akhirnya memadat dan mengkompres menjadi kristal naga? Setelah kompresi, kekuatan mental disublimasikan secara kualitatif, sehingga menjadi kesadaran. Kemungkinan ini masih sangat besar, setidaknya dalam persepsi Lan Xuanyu sekarang. Kristal naga ini memang hal yang baik, tidak hanya membawa energi besar, tetapi yang paling penting adalah membawanya pengalaman. Setelah tingkat kultivasi mencapai tingkat tertentu, pencerahan sangat penting, sekali pencerahan, mungkin untuk melewati tingkat penting. Setelah bertahan selama setengah jam, Lan Xuanyu membimbing kekuatan garis keturunan Bai Xiuxiu untuk perlahan-lahan pulih dan ditarik kembali di sekitar inti jiwa di dada. Kekuatan garis darah diumpankan kembali ke inti jiwa, dan secara bertahap larut menjadi satu. Dia sudah mulai membantu Bai Xiuxiu, sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan jiwa di inti jiwa dengan kekuatan garis keturunan, sehingga jiwa intinya juga berkembang ke arah inti naga. Berbeda dari Lan Xuanyu sendiri, inti naga Lan Xuanyu didasarkan pada kekuatan garis keturunan, dan jiwa berada di luar. Dan Bai Xiuxiu adalah karena inti jiwa dibentuk terlebih dahulu, sehingga berpusat pada inti jiwa, dan di luar adalah kekuatan garis keturunan. Tapi apa yang menyebabkan dua pendekatan adalah fusi. Tujuan utamanya adalah integrasi. Setelah Bai Xiuxiu menutup-nutupi hal itu, akan sulit bagi naga di Dragon Star untuk menemukan bahwa dia adalah manusia. Selain itu, transformasi Soul Core juga bisa membuatnya dalam keadaan tubuh nyata Wu Soul, yang bisa bertahan lebih lama untuk bentuk naga es jurang. Kekuatan pembuluh darah mengakui, mengganggu konduksi dari kristal naga. Saat berikutnya, dia dengan cepat membuka kotak lain, dan mengambil pasta dengan jari telunjuknya, dimulai dengan leher Bai Xiuxiu yang ramping, dan perlahan-lahan menempelkan pasta itu pada tulang punggungnya, memanjang hingga ke bawah. Ketika jari-jarinya mencapai pinggang, dia berhenti sebentar, lalu perlahan-lahan meraih ke pinggang dan mengoleskan bubur naga ke vertebra ekor. Tubuh Bai Xiuxiu sedikit bergetar, dan napasnya jelas tidak stabil. Lan Xuanyu berkata dengan suara yang dalam, bermeditasi, tidak terganggu. Setelah menyelesaikan aplikasi, ia dengan cepat menarik tangan kanannya dan menekan tangannya kembali ke punggungnya. Tiba-tiba, udara naga yang terputus disuntikkan kembali, dan kemudian, perasaan panas langsung datang dari tulang belakang, menyebabkan seluruh tubuh Bai Xiuxiu bergetar. Saat ini dia hanya merasa tulang punggungnya terbakar seperti api. Suara mendengus sedikit, konsentrasi, menggigit gigi dan kesabaran, sementara perlahan-lahan berkonsentrasi pada tulang belakangnya, membimbing energi dari Dragon Ki dan sumsum Dragon, dan melenturkan sumsum tulang belakangnya. Proses pengerasan sumsum tulang belakang lebih menyakitkan daripada yang dibayangkan. Perasaan itu seperti menghancurkan tulang belakang dan kemudian menghaluskan sumsum tulang belakang. Perasaan semacam itu tidak bisa digambarkan dengan rasa sakit, itu seperti menciptakan kembali tubuh Anda sendiri.
Kekuatan mental Lan Xuanyu juga terkonsentrasi pada tulang belakang Bai Xiuxiu. Dia berlatih untuk pertama kalinya, dan dia memiliki sumsum naga yang sangat sedikit. Namun demikian, reaksi Bai Xiuxiu jauh lebih kuat daripada yang dia pikirkan. Energi yang terkandung dalam sumsum naga berbeda dari roh naga-naga. Meskipun roh naga Longjing sangat besar, itu hanya luas dan luas. Itu masih bisa dikendalikan. Tetapi energi yang terkandung dalam sumsum naga sangat mendominasi. Dia baru saja menerapkannya, dan sumsum naga sudah mengebor ke dalam tubuh di sepanjang pori-pori, dan tidak ada apapun di permukaan. Kemudian itu menghasilkan efek yang sangat sombong. Dari segi level, empulur naga jelas tidak sebagus naga, tetapi empulur naga dapat digunakan berkali-kali, tetapi empulur naga dapat dibuang. Sumsum naga adalah harta setelah Dragon Crystal. Di bawah pengujian ini, efeknya sangat bagus. Namun, hanya tubuh naga yang dapat menahannya. Untuk balapan lain untuk mengintegrasikan intisari naga, saya takut bahwa saya tidak tahu bagaimana harus mati, dan ledakan itu hampir merupakan hasil yang tak terelakkan. Lan Xuanyu memusatkan naga ki dan terus memperbaiki tulang belakang yang memengaruhi Bai Xiuxiu setelah invasi ampas naga, merasakan penyerapan ampas naga itu dengan tali tulang belakangnya sendiri. Jika kotak besar empulur naga ini dipraktikkan dengan hanya satu titik pada satu waktu, satu kotak sudah cukup untuk 3 hingga 5 bulan. Lan Xuanyu tidak tahu apa efeknya jika dia menggunakan budidaya bubur naga. Itu hanya dalam 1 jam, Bai Xiuxiu memiliki semacam perubahan dilahirkan kembali. Kristal naga, empulur naga, ini bukan lagi harta yang sederhana. Harus diketahui bahwa Huang Yuanlang pada awalnya agak meremehkan Kong Yuanjing, tetapi setelah sumber Kong Yuanjing terputus, ini hanya beberapa poin. Tapi tampang sedih naga kristal dan bubur naga ini tidak berpura-pura. Ini adalah hal yang paling berharga di Dragon Star. Itu berlangsung selama 1 jam lagi, dan efek menerapkan bubur naga kecil secara bertahap melemah. Napas Bai Xiuxiu perlahan-lahan menjadi tenang dan memasuki keadaan melupakan hal-hal. Seluruh tubuh menyerap manfaat dari latihan sebelumnya. Lan Xuanyu tidak menyuntikkannya ke Long Li lagi. Sudah terlambat. Berdasarkan budidaya naga ki yang dibawa oleh Longjing, ia juga melepaskan pembuluh darah dewa naganya sendiri, menghantui Bai Xiuxiu, membantunya untuk melanjutkan budidaya. Ketika keduanya bangun, itu sudah pagi berikutnya. Bai Xiuxiu merentangkan tangannya untuk membuat tubuhnya lurus. Tiba-tiba, dia hanya merasakan sensasi sakit di tulang punggungnya. Bab 1133, Latihan Xuanyu. Gatal itu berlangsung untuk waktu yang singkat. Rasa kekuatan yang tak terlukiskan langsung mengalir dari tulang belakang ke anggota tubuh. Dia hanya merasa bahwa sumsum tulang di tubuhnya sedikit gemetar, dan ada suara samar naga yang melantun di tremor. Yang mengejutkannya, warna inti jiwanya telah mengalami beberapa perubahan. Apa yang dulunya merupakan inti jiwa putih kini berubah menjadi biru. Meskipun tidak biru tua, tapi hari kultivasi ini yang membuat transformasi inti jiwa menjadi inti naga menyelesaikan sebagian besar. Budidaya diri jelas meningkat. Kali ini, benar-benar ada perasaan bahwa level keseluruhan telah menembus di atas judul Douluo. Dia berbalik diam-diam dan melihat ke belakang. Yang saya lihat adalah sepasang mata yang cerah. Dengan senyum lembut, dia membuka lengannya padanya. Terima kasih, Xuanyu. Luar biasa. Sepertinya aku diberi judul Douluo. Meskipun tidak ada cincin jiwa, tapi kekuatan fisikku sudah berbeda dari sebelumnya. Bai Xiuxiu mencondongkan tubuh ke lengannya, erat peluk dia. Lan Xuanyu memeluk tubuhnya yang halus dan menyesalinya. Bai Xiuxiu pada saat ini sama dengan sebelum latihan. Bagian belakang masih terbuka ke udara. Untuk kulit halus, jangan merasa terlalu enak. Terutama pinggang yang ramping, perasaan berpelukan benar-benar. Bai Xiuxiu juga merasakan situasinya yang canggung saat ini, tetapi dia tidak bergerak kali ini, biarkan saja dia memeluk dirinya sendiri. Dan dia berinisiatif memeluk beberapa poin agar tubuhnya lebih bugar. Aku semakin mengerti sekarang, mengapa kamu lebih suka mengambil risiko untuk tinggal di sini. Hanya di sini kita bisa naik ke panggung dunia ini secepat mungkin. Perasaan ini benar-benar hebat dan hebat, Bai Xiuxiu berkata dengan lembut. Baiklah, Lan Xuanyu dengan lembut mengambil rambutnya yang panjang dan membentangkannya ke belakang, menutupi kulitnya yang lembut. Dengan lembut membelai rambutnya, matanya penuh kepuasan. 1 malam pelatihan juga sangat membantunya. Ada Longjing, setidaknya untuk waktu yang singkat, dia tidak perlu khawatir bahwa dia tidak memiliki Dragon Ki untuk berlatih.
Efeknya tidak lebih buruk dari penyerapan roh naga di atas meja naga. Saya tidak tahu apa hadiah kejuaraan dari kompetisi Tanglong, jika itu adalah Dragon Crystal atau Dragon Marok, itu akan menjadi hebat. Setelah beberapa lama, Bai Xiuxiu bangkit dengan tenang, tangannya di pundaknya. Mari kita makan sesuatu. Kemudian kamu juga mencoba bubur naga. Ini sangat bagus, sangat mendominasi. Pada saat itu, aku merasa tulang belakangku telah berubah menjadi abu. Tetapi setelah pelatihan malam ini, saya pikir sumsum tulang saya tampaknya telah meleleh, dan tampaknya menyatu dengan kekuatan darah dan jiwa saya, memiliki perasaan yang sedikit terkontrol. Kekuatan yang dibawa oleh sumsum tulang sama sekali berbeda dari kekuatan tubuh. Itu dari dalam keluar. Tidak hanya membawa kekuatan, tetapi juga membalikkan tulang. Tulang mempengaruhi daging dan meridian, dan akhirnya memberi makan kembali ke kulit. Naga di sini, metode budidaya ini benar-benar berbeda dari kita, tetapi efeknya itu bagus. Ketika dia berkata, sosoknya melintas dan dia telah mencapai tempat tidur. Tanpa menunggu Lan Xuanyu berbicara, dia berlari untuk berganti pakaian. Merasakan aroma masih di lengannya, Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyum. Pada saat ini, adalah mungkin untuk menghadapi musuh yang berbahaya. Kehangatan seperti itu adalah cara terbaik untuk bersantai. Membungkuk dari tempat tidur, Lan Xuanyu juga merasakan kondisinya. Efek tubuh pendinginan Long Li memang baik, tetapi kemajuannya jelas jauh lebih lambat daripada Bai Xiuxiu. Karena kekuatan fisiknya lebih kuat daripada Bai Xiuxiu. Tetapi selama kemajuan terus berlanjut, itu adalah yang terbaik. Berlatih sumsum harus menjadi langkah selanjutnya dari Long Li Quenching Body. Itu bisa dicoba, tetapi yang paling penting adalah melengkapi seluruh tubuh yang padam sepenuhnya. Untuk saat ini, melatih jiwa adalah untuk melayani tubuh. Kapan harus menunggu sendiri untuk membuat seluruh tubuh Anda? Seharusnya sudah dimungkinkan untuk mencoba mencapai bottleneck berikutnya. Saya benar-benar ingin berlatih esensi, saya takut Xiuxiu berbeda. Hal-hal yang perlu dikonsumsi dan dibayar berbeda. Saya tidak tahu apakah Dewa Guntur saya bisa efektif ketika berlatih sumsum. Menurut Paman Le, jika Anda dapat menerobos ketujuh cincin dan kemudian memiliki kendali atas unsur-unsur gelap, Guntur Dewa Singgasana dapat berubah dari 4 warna menjadi 7 warna, maka itu akan lebih kuat. Lan Xuanyu sekarang secara bertahap meraba-raba metode pendinginan tubuh miliknya. Metode pendinginan tubuh didasarkan pada tubuh pendinginan Dewa Guntur Petir dan kekuatan pendinginan tubuh naga yang dipelajari pada Dragon Star. Keduanya saling melengkapi. Pandu kekuatan naga untuk memuaskan tubuh dengan Dewa Guntur yang telah punah. Kekuatan darah murni yang membakar memadamkan tubuh, dan pengaruhnya terhadapnya tidak terlalu kuat, tetapi jika Dewa Guntur ditambahkan, itu tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Berhati-hatilah setiap saat, suplemen Long Li menjadi sangat penting. Kecepatan penyulingan Lan Xuanyu jauh lebih lambat daripada Bai Xiuxiu, tetapi kekuatan naga yang dikonsumsi tidak tahu berapa kali itu sangat besar. Dan efek ini juga luar biasa. Setiap kali dilebur ke suatu tempat, tempat ini dapat dengan mudah menanggung energi tingkat Dewa Guntur. Jika dia dibiarkan meredam tubuhnya sepenuhnya, kekuatan fisiknya pasti akan mencapai titik yang mengerikan. Itu bahkan akan melampaui logam 4 elemen tingkat Guntur yang ditempa oleh pandai besi tingkat dewa. Sampai sejauh itu, Meisha dan armor bahkan tidak masuk akal baginya. Tubuhnya lebih kuat dari baju zirah. Inkarnasi Wuhun berubah menjadi perubahan naga, dan mereka semua harus bisa terbang di angkasa dan membentuk lingkaran. Selama periode waktu ini, semakin banyak Anda berlatih Dragon Quenching Body, semakin banyak Lan Xuanyu dapat merasakan kekuatan keluarga naga di Dragon Star. Metode pendinginan tubuh Long Li ini seperti menempa logam, menempa tubuhnya sendiri terus-menerus, dan terus berkembang. Tubuh naga lebih dari plastik dibandingkan logam langka. Akhirnya mereka mencapai tingkat dewa super, kekuatan mereka sendiri, bahkan bintang-bintang tidak dapat dirusak. Ini adalah tempat paling mengerikan. Sarapan sudah disiapkan dan sangat kaya. Bahkan jika Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu menutup pintu dan berlatih, mereka tidak akan memiliki siapapun untuk makan, dan setiap makan akan memiliki seseorang untuk menyiapkan mereka. Huang Yuanlong tidak muncul, aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Setelah menyelesaikan Millennium Compact, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu memiliki posisi yang berbeda untuk keluarga kerajaan, tetapi mereka juga mengikat keduanya sepenuhnya sehingga keluarga kerajaan bahkan tidak memantau ide-ide mereka. Setelah sarapan,
Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu kembali ke kamar. Dia pertama-tama menyerahkan teleportasi kepada mitranya untuk membantu semua orang memadamkan tubuh. Kemudian kembali lagi. Setelah seharian berlatih kemarin, ditambah bantuan para mitra untuk memuaskan tubuh, kristal naga di tangannya tidak banyak berubah. Itu masih sangat energi. Ini memang harta yang langka. Apa Lan Xuanyu tidak tahu adalah bahwa perlombaan naga secara bertahap menua dan sekarat. Energi kehidupan mereka sendiri menurun, tetapi mereka tidak akan membiarkan energi kehidupan berlalu sepenuhnya, tetapi tersedot ke dalam kristal naga mereka. Semakin banyak usia tubuh, semakin besar energi yang terkandung dalam kristal naga. Setelah kematian naga berpangkat tinggi, esensi hidupnya hampir semua berkumpul di kristal naga dan empulur naga. Nilai di tempat lain jauh lebih rendah. Lan Xuanyu mencoba praktik pertama mengolesi empulur naga. Seperti yang dia harapkan, reaksinya jauh kurang dramatis daripada Bai Xiuxiu. Saya juga bisa merasakan tulang belakang terbakar, tetapi perasaan terbakar itu tidak begitu kuat. Setelah menerapkannya 3 kali berturut-turut, terasa lebih kuat. Tetapi harus dikatakan bahwa dengan bantuan bubur naga, kecepatan tubuhnya yang Quenching jelas meningkat, dan sumsum tulang belakang membesar, sehingga dia bisa bertahan lebih lama ketika dia menahan tubuh Quenching dari Death Thunder dan Dragon Force, dan efeknya juga alami, akan lebih baik. Hari-hari seperti ini duduk di tanah dan bisa berkultivasi dengan cepat sungguh luar biasa. Waktu juga berlalu dengan cepat dalam proses ini. Bab 1134, Pengaturan Kerajaan. Dalam sekejap, round robin akan datang. Upacara pengundian juga telah selesai. Huang Yuanlong membawa hasil undian. Hasil lotre cukup bagus untuk Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Bagian terbaiknya adalah mereka berada dalam kelompok. Itu benar, dalam kelompok. Seluruh proses lotre dilakukan segera. Tidak peduli dari kota atau keluarga mana Anda berasal. Banyak yang kesal, dapat memasuki babak robin, top 100 final dari Ko sebelumnya. Kecuali naga atas, mereka hampir semuanya kuat atas di antara naga tengah. Naga berikutnya, bahkan jika itu bekerja dengan baik di Ko, akhirnya menyelesaikan naga itu. Juga tidak mungkin untuk memasukkan tautan berikutnya. Dengan 10 kontestan di setiap grup, permainan round robin setara dengan bermain 9 pertandingan, yang merupakan cara terbaik untuk menilai kekuatan keseluruhan. 3 teratas dari kelompok terakhir akan memasuki tahap akhir. Ia juga memiliki kualifikasi untuk penilaian ksatria naga di masa depan. Persaingan pasti akan sangat ketat. Apakah round robin dapat lolos adalah penting. Jadi jangan lihat Ko, itu akan sangat intens. Semua naga peringkat tinggi pasti akan mencoba yang terbaik di tahap round robin. Alasan mengapa Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dikelompokkan bersama adalah hal yang baik. Alasan yang paling penting adalah bahwa mereka dapat saling menjaga. Dibandingkan dengan Bai Xiuxiu sendiri, efeknya akan jauh lebih baik. Ada permainan round robin setiap hari, tanpa jeda di antaranya. Dengan kata lain, lawan yang dimainkan Lan Xuanyu, kemungkinan Bai Xiuxiu akan menghadapi pertandingan berikutnya. Ini memberi mereka banyak ruang operasi. Pada saat yang sama, Lan Xuanyu juga akan bermain melawan Bai Xiuxiu. Dia juga bisa memasukkan air dalam permainan itu, jadi Bai Xiuxiu 1 kemenangan lagi. Tentu saja, semua premis ini didasarkan pada premis bahwa Lan Xuanyu cukup kuat untuk mengalahkan lawan lainnya dalam grup. Saya telah menyelidiki data dari kelompok kontestan yang sama dalam 2 hari terakhir. Sangat penting, saya akan menganalisanya satu persatu untuk Anda. Ini sangat membantu dalam merumuskan taktik. Kemungkinan besar Anda akan dapat lolos bersama dalam sebuah grup. Ayah saya dan saya sudah membahasnya, dan Anda mungkin harus menggunakan taktik yang lebih agresif. Petik 2. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu saling memandang. Lan Xuanyu berkata, apa saran yang dimiliki Patriark? Huang Yuanlang menyipitkan matanya dan berkata, saya memiliki banyak orang kuat di grup, dan saya pasti tidak bisa keluar. Jadi terserah Anda, grup Anda juga memiliki beberapa yang kuat. Saya ingin mengalahkan mereka, jujur saja, saya tidak tahu apakah Anda bisa melakukannya. Terutama Xiuxiu. Jadi, tujuan Xiuxiu adalah untuk bersaing untuk tempat ketiga, mendapatkan poin di tangan yang lemah sebanyak mungkin, dan dengan belum membantu Anda, masih ada peluang. Biru apakah Xiuxiu dapat lolos atau tidak, peran Anda sangat penting. Saat menghadapi lawan yang bisa Anda kalahkan, cobalah untuk memukul lawan sebanyak mungkin, sehingga tidak akan pulih di pertandingan nanti. Apakah Anda mengerti maksud saya? Petik 2.
Mata Lan Xuanyu bergerak dan mengangguk. Dia tentu mengerti apa yang dimaksud Huang Yuanlong, jika dia bisa memukul lawannya lebih keras, Bai Xiuxiu akan jauh lebih mudah dikalahkan saat menghadapi lawan ini. Kaisar Yuanlong berkata, agar kamu memenuhi syarat kali ini, keluarga juga telah berupaya keras untuk itu. Kami tidak bisa ikut campur dalam undian. Para ksatria naga secara pribadi diawasi selama undian. Tetapi pertandingan tindak lanjutnya diberi peringkat, tetapi kami menghabiskan di pertandingan pertama, Xiuxiu akan menghadapi lawan terkuat di grup Anda. 3 putaran berikutnya adalah yang terlemah 3. Dan Lan, lawan yang Anda hadapi, 3 pertandingan pertama. Itu adalah 3 terlemah. Urutannya sama dengan Xiuxiu. Artinya, di pertandingan pertama, Xiuxiu akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, dan dalam 3 pertandingan berikutnya, ada kemungkinan kemenangan beruntun. Selain itu, Lan Ran akan memberi Anda 1. Anda memiliki 4 kemenangan. Petik 2. Menurut hukum masa lalu, jika Anda ingin masuk 3 besar, itu relatif stabil untuk memiliki 6 kemenangan. Dalam beberapa pertandingan berikutnya, Anda masih memiliki 2 pertandingan menghadapi Lan pertama, dan Anda akan bermain nanti. Ini Anda harus mencoba yang terbaik untuk menang dalam 2 pertandingan. Selama Anda menang, kualifikasi pada dasarnya stabil. Petik 2. Baik Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sedikit terkejut, dan mereka tidak menyangka bahwa Royal bahkan bisa ikut campur dalam urutan kualifikasi round robin. Perbedaan dalam urutan ini membuat perubahan terlalu besar. Dapat dikatakan bahwa itu dibuat khusus untuk Bai Xiuxiu. Huang Yuanlong juga merasakan tatapan mereka berdua dan tersenyum, ini bukan hanya keluarga. Pada saat yang sama, itu mendapat dukungan dari Lord Luolan. Kalau tidak, itu tidak begitu mudah dioperasikan. Lord Luolan tahu bahwa Anda menandatangani kontrak dengan keluarga saya sangat senang dengan perjanjian milenium. Dia memuji bahwa Anda tahu bagaimana melakukannya. Saya akan mendukung Anda dan menjadi ksatria naga di masa depan. Sebagai naga biru, Xiuxiu dapat memasuki 30 teratas bersama Anda. Wei, setelah 30 pertama, kamu bisa naik naga yang duduk untuk bertarung. Petik 2. Namun, ada beberapa poin yang perlu dijelaskan terlebih dahulu. Pertama, jika pertunjukannya ada di pertandingan sebelumnya, pemenangnya tidak boleh menang. Anda tidak ingin membiarkan pertandingan terakhir membiru. Kedua, jika Anda melewatkan secara tidak sengaja, untuk memastikan bahwa Anda bisa lolos, Anda tidak bisa membiarkan pertandingan terakhir. Anda bisa lolos, itu yang paling penting. Akhirnya, jika Anda bisa lolos bersama, maka Anda harus berusaha keras untuk masuk 6 besar di tahap akhir. Masukkan 6 hadiah teratas ini akan sangat kaya. Anda seharusnya merasakan manfaat dari naga kristal dan bubur naga. 6 teratas memiliki hadiah kristal naga atau bubur naga. Semakin tinggi peringkatnya, semakin kaya pula hadiahnya. Hadiah khusus untuk memasuki alam naga sekali. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lord Luolan izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda bisa mendapatkan tempat pertama, dia juga memiliki hadiah untuk Anda. Lan Xuanyu mengangguk, dan manfaat dari penandatanganan kontrak milenium menjadi jelas saat ini. Keluarga kerajaan menaruh hati pada mereka, dan mereka berpotensi didukung oleh ksatria dinosaurus Meksiko Luolan. Tapi apakah Anda benar-benar ingin bersaing untuk tempat pertama? Lan Xuanyu memandang Bai Xiuxiu, tapi dia berjanji pada Bai Xiuxiu. Bai Xiuxiu sedikit tersenyum padanya, dan kemudian bertanya pada Huang Yuanlong, saudaraku. Jika kita mengambil tempat pertama sebagai naga, bisakah aku juga memasuki dunia naga bersama saudara perempuanku? Kaisar Yuanlong tertawa, tentu saja itu mungkin. Dalam arti tertentu, naga adalah bagian dari ksatria naga. Ini adalah kemuliaan bersama Anda. Bagus, lalu kita akan keluar semua. Saat dia berkata, dia sedikit tersenyum pada Lan Xuanyu. Aku di mana kamu berada dengan kematian total. Pikiran Lan Xuanyu menggemakan kata-kata Bai Xiuxiu, dan dia sudah mengerti niatnya. Jangan berpikir tentang hal-hal seperti memenangkan kejuaraan sekarang. Ini 1 umpan dan 1 umpan. Permainan round robin sudah merupakan proses yang sangat sulit. Meskipun grup Anda tidak seseram kelompok saya, lawannya juga cukup kuat. Saya akan memperkenalkan Anda satu persatu. Petik 2. Di grupmu, ada 2 naga tengah. Meskipun mereka adalah yang terbaik di antara naga menengah, aku percaya setidaknya Lan tidak punya masalah berurusan dengan mereka. Itu juga 3 pertandingan pertama yang telah kita atur untuk perbaikan. 2.
Saya belum terlalu banyak memperkenalkan mereka. Selama Anda tidak memiliki tangan yang lembut, Xiu Xiu tidak akan memiliki masalah berurusan dengan mereka. Dan yang satu dengan kekuatan terendah ketiga. Petik 2. Yang kedua dari belakang adalah ras naga atas. Kekuatannya hampir sama dengan milikku. Pada titik ini, Huang Yuanlang sedikit memerah dan melanjutkan namanya. Saat ini, ia mulai menganalisis situasi lawan untuk Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu satu persatu. Harus dikatakan bahwa Royal menempel sangat penting pada permainan naga ini dan menyelidiki lawan tim Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dengan sangat dalam. Dan mendengarkan ceritanya, corak Lan Xuanyu mulai secara bertahap menjadi bermartabat. Terutama ketika Huang Yuanlang mengatakan tentang berbagai kemampuan yang dimiliki naga atas, ia mengerutkan kening. Kekuatan lawan sudah jelas. Qi Tianlong bukan satu-satunya favorit untuk memenangkan kejuaraan. Keberadaan level yang sama dengannya bukanlah minoritas. Bab 1135, Round Robin dimulai. Keluarga besar berfokus pada membudidayakan generasi muda, dan naga atas tidak boros seperti Huang Yuanlong. Lan Xuanyu di grup mereka, ada 3 lawan yang sangat kuat, yang semuanya adalah tulang yang keras. Bukan tugas yang mudah untuk menonjol dari pesaing mereka. Dalam kompetisi Round Robin, kamu harus memperhatikan semua waktu untuk pulih dan beristirahat. Inilah sebabnya kamu diberikan naga dan kristal naga. Naga dan kristal naga dapat mempercepat kecepatan pemulihanmu. Tapi, terlalu banyak cedera berat juga bisa sangat menyusahkan dan tidak bisa dipulihkan. Inilah alasan mengapa lansia kejam. Jadi, dalam permainan, Anda harus menghindari terkena sebanyak mungkin. Jika ada yang tidak mungkin, Anda lebih baik mengakui kekalahan daripada berusaha keras. Salah satu trik dari permainan Round Robin adalah menyelesaikan 9 pertandingan sebanyak mungkin. Hanya jika semua permainan dimainkan, adalah mungkin untuk lolos. Setelah Anda terkena keras, Anda tidak akan bisa bermain di belakang. Tidak ada artinya untuk menjadi kuat. Huang Yuanlang seperti pelatih saat ini, dan dia tergoda untuk Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Ceritakan 2 pelajaran yang dipelajari oleh keluarga kerajaan. Saudaraku, akankah kontestan lain juga memiliki taktik bertarget? Bai Xiuxiu bertanya. Kaisar Yuanlong berkata, pasti akan ada. Persaingan Tanglong sangat penting bagi siapapun. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik. Kinerja di tempat Anda adalah yang paling penting. Persiapannya cukup memadai, tetapi tidak jelas apakah itu akan menjadi Huang Yuanlong atau Huang Doj pada akhirnya. Namun bagi mereka, yang terpenting bukanlah peringkat akhir. Kepala Tanglong, ini saja, pada kenyataannya, kali ini Royal sangat puas. Terlebih lagi, Lan juga memenangkan julukan Putri Naga Emas, yang menjadi terkenal untuk sementara waktu. Keluarga besar sudah siap untuk pindah. Anda harus tahu bahwa di antara ras naga, naga ibu yang kuat jauh lebih populer daripada naga pria. Bahkan ksatria naga akan punya ide. Silsilah menentukan keturunannya, jika kedua pasangan memiliki garis keturunan yang kuat, keturunan yang dilahirkan lebih mungkin menjadi sangat baik. Naga secara inheren sulit untuk direproduksi, dan setiap reproduksi sangat penting. Di antara 18 ksatria naga, hanya ada 2 ksatria naga betina, ini menunjukkan betapa langka kekuatan betina di antara ras naga. Para suami dari 2 ksatria naga betina sama-sama naga mereka. Oleh karena itu, peringkat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dalam Dragon Rache ini jauh lebih penting daripada kontrak milenium yang mereka tanda tangani. Sekali dekade kompetisi panjang Tang, Bai Xiuxiu dan Lan Xuanyu tidak akan bekerja saat ini, tetapi waktu berikutnya. Lagi pula, di hati Kaisar Dauqi, mereka baru saja berubah dari keluarga naga liar menjadi keluarga naga resmi, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berlatih metode pendinginan kekuatan naga. Bakat Lan sudah cukup luar biasa, dan memberinya 10 tahun lagi, diperkirakan bahwa tempat pertama di Menara Naga tidak akan dapat berjalan, dan ksatria naga dapat diharapkan di masa depan. Satu-satunya kasihan adalah kesempatan untuk pergi ke Rilem Naga. Bagi ras naga, ini adalah hadiah yang paling berharga. Melalui kompetisi naga meningkat, melihat potensi Lan Hexiu dan penandatanganan Millennium Compact, tujuan dasar keluarga kerajaan telah tercapai. Terutama kontrak Millennium, dengan kontrak ini, tidak perlu khawatir seseorang mengambilnya. Ksatria Dinosaurus Meksiko Luolan juga sangat mementingkan kontrak ini dan memuji Kaisar Yuanlong. Jadi suasana hati Huang Yuanlong sangat baik hari ini.
Dia awalnya putus asa tentang hal-hal antara dirinya dan Lan, tetapi sekarang dia memiliki kontrak milenium. Dia merasa bahwa dia masih memiliki kesempatan ketika tidak ada pilihan yang lebih baik. Dan jika Xiu Xiu adalah naga biru, dia tidak perlu khawatir menikah dengannya di masa depan. Sempurna, kompetisi Tanglong memasuki babak round robin, dan juga membuka panggung yang paling menarik. Setiap pertandingan berikutnya pasti akan sangat intens. Keluarga besar secara intensif merumuskan taktik. Round robin berbeda dari sistem gugur. Sistem gugur hanya dapat dimenangkan, tetapi babak tersebut dapat menggunakan banyak taktik, sehingga yang kuat dari keluarga mereka sendiri dapat memiliki lebih banyak peluang untuk bergerak maju. Karena itu, pengaturan rahasianya bukan hanya keluarga kerajaan, jadi mengapa tidak keluarga lain? Ketika matahari terbit lagi, peron Tanglong diselimuti cahaya kemasan. Kota Tanglong saat ini penuh dengan awan, dan platform Tanglong yang menjulang tinggi terlihat jelas. Bagian atas bisa dilihat dari tanah. Semua jalan balap naga dibersihkan dengan sengaja, dan debu yang bersih dan halus tidak ternoda. City Guard, yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, menjaga kedua sisi Dragon Rache Avenue, terisolasi dari kerumunan yang ramai. Perlahan-lahan, suara naga panjang terdengar. Sosok besar atau ramping mulai muncul di Dragon Rache Avenue. Mereka melanjutkan sepanjang Dragon Rache Avenue sampai mereka melewati garis yang telah didirikan di Dragon Rache Avenue, dan kemudian mereka membentangkan sayap mereka dan melonjak ke langit, melonjak ke platform naga. Tapi yang paling menarik perhatian bukanlah naga dengan tubuh besar, tetapi keberadaan orang-orang itu. Apa yang mereka wakili adalah klan naga tertinggi dengan garis keturunan tertinggi. Munculnya masing-masing naga ini akan menimbulkan sorakan di tempat kejadian. Terutama, ketika dua sosok cantik muncul bersama di Dragon Rache Avenue, sorakan sentian bahkan bergema ke kota naga. Kaisar Lan Xuanyu dan Bai Yuxiu Yuanlong secara otomatis diabaikan oleh rakyat. Suara putri naga emas terlalu kuat. Lan Xuanyu hari ini, mengenakan pakaian kasual putih, kain lembut tidak memengaruhi gerakan tubuhnya sama sekali. Dengan rambut panjang tersebar di belakangnya, wajah cantik itu bersinar dan indah di bawah sinar matahari pagi. Dia, wajah tenang, matanya dingin, dan dia tampak kedinginan ketika dia lewat. Tapi ini sama sekali tidak mempengaruhi popularitas dia. Kelahiran berhala sering muncul dalam waktu yang sangat singkat. Ada banyak idola yang muncul dalam perlombaan naga, dan hampir setiap generasi. Tetapi semakin dekat dengan orang-orang, semakin mudah untuk dicintai oleh orang-orang. Lan Xuanyu, yang belum menjadi orang kuat tingkat dewa, tiba-tiba bangkit, gaya yang mendominasi, kekuatan yang kuat, wajah yang cantik, dan identitas wanita. Semua meletakkan dasar baginya untuk menjadi seluruh idola bintang naga. Sayangnya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sebagai seorang idola, dia tidak begitu bahagia dalam sorakan seperti itu. Lan Xuanyu berjalan cepat, dia benar-benar tidak ingin tinggal di sorak terlalu lama. Dia juga tidak berdaya. Dia tidak ingin seperti itu. Meskipun Paman Le juga idola sebelumnya, itu adalah penampilan asli dan jenis kelamin aslinya. Ada apa ini dengan dirimu? Jika ini dilewatkan kembali, saya tidak tahu bagaimana bercanda oleh perguruan tinggi. Pengorbanan ini benar-benar masalah besar. Dalam beberapa hari terakhir, ketika membantu pasangan saya untuk berlatih, mata semua orang menjadi semakin aneh. Setelah akhirnya melewati garis, Lan Xuanyu naik ke udara dan dengan cepat terbang ke udara. Seluruh tubuh bersinar dengan cahaya keemasan, memanjat ke atas seperti panah. Ketika dia mencapai puncak Senglongtai, beberapa naga sudah datang. Untuk sesaat, dia menjadi fokus perhatian lagi. Bukan hanya orang-orang yang tertarik padanya, tetapi orang-orang yang paling tertarik, tetapi orang-orang di depan mereka. Tentu saja, mereka belum tahu bahwa Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu telah menandatangani kontrak milenium dengan keluarga kerajaan. Jika tidak, minat mereka akan berkurang. Lan Xuanyu berjalan ke samping dengan wajah dingin, menutup matanya secara langsung, dan menutup matanya untuk menyegarkan diri. Penolakan untuk melihat ribuan mil jauhnya. Jangan beri naga kesempatan untuk berbicara. Bai Xiuxiu dan Huang Yuanlong juga terbang ke platform Tanglong satu demi satu. Bai Xiuxiu memandang Lan Xuanyu dan mengerti suasana hatinya. Dengan senyum, dia mendatanginya dengan tenang dan mengambil inisiatif untuk memegang tangannya. Di mata orang lain, mereka juga saudara yang baik. Bab 1136, Long Li Guang. Berturut-turut,
Ras naga yang memasuki babak Robin telah naik ke panggung naga. Pada saat ini, di sisi Seng Longtai, ada fluktuasi energi yang tiba-tiba. Lan Xuanyu membuka matanya hampir secara instan, memutar kepalanya untuk melihat ke arah fluktuasi energi. Pintu cahaya perak terbuka perlahan. Gerbang cahaya setinggi 30 meter dan lebar 20 meter. Satu demi satu sosok berjalan keluar dari pintu cahaya dan datang ke platform Tanglong. Setiap kali seseorang berjalan keluar, napas pada platform Tanglong akan berubah 1 poin. Kebanyakan dari mereka adalah sosok yang aneh, tetapi mereka semua keluar dengan napas yang kuat. Karena penampilan mereka, udara di sisi Tang Longtai mulai menjadi agak terdistorsi. Level dewa, tanpa kecuali, semuanya level dewa kuat. Huang Yuanlong pernah berkata kepada Lan Xuanyu bahwa setelah memasuki tahap round robin, Huang Doge akan datang untuk mengamati upacara tersebut. Jelas, sebagian besar anggota senior ras naga akan datang untuk menonton pertandingan. Kontes Tanglong adalah acara akbar bagi seluruh Dragon Rache, bagaimana mungkin tanpa mereka? Ada terlalu banyak naga rendah di sistem gugur sebelumnya, dan mereka tidak terlalu tertarik. Tapi ras naga yang bisa memasuki tahap round robin tidak diragukan lagi adalah elit dari ras, masa depan ras. Hampir semua adalah keturunan atau suku-suku dari kekuatan besar ini. Melalui kompetisi, pemilihan orang terbaik untuk dibudidayakan, inilah yang hampir semua keluarga besar akan lakukan. Pada saat yang sama, kontes Tanglong tidak konyol. Setelah orang-orang kuat ini berjalan keluar dari pintu ruang, mereka tidak berjalan menuju pusat platform naga. Biasanya, sinar cahaya kekuatan naga dilepaskan di bawah mereka, mendorong tubuh mereka untuk bangkit perlahan, duduk bersila di atas sinar cahaya. Long Li menempatkannya keluar dan terus mengatur bentuknya. Tidak diragukan lagi ini adalah manifestasi kekuatan. Lan Xuanyu segera menemukan bahwa berkas cahaya yang dilepaskan oleh orang kuat klan naga ini berbeda. Tidak hanya warna yang berbeda, tetapi juga ketebalan dan tinggi yang berbeda. Waktu untuk mengamati upacara tidak terlalu singkat. Secara alami, sinar yang dilepaskan tidak akan dengan mudah mengubah ukuran. Karena itu, berapa banyak kekuatan naga yang awalnya dilepaskan harus mempertahankan tingkat kekuatan naga ini. Jelas, semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi intensitas cahaya yang dilepaskan. Orang kuat klan naga ini dari semua keluarga besar bukannya tanpa perbandingan di platform naga ini. Selain itu, Lan Xuanyu segera merasakan peran lain dari kolom cahaya Long Li ini. Ketika sinar cahaya mendorong tubuh klan naga tingkat dewa, napas kekuatan naga secara alami akan menyebar di platform naga yang naik dan menutupi permukaan platform naga yang naik, membuat roh naga di sini lebih berlimpah. Tidak diragukan lagi, ini sangat baik untuk keturunan klan naga. Ini semua roh naga yang dilepaskan oleh level dewa yang kuat. Jelas, mereka datang untuk menonton pertandingan, tidak hanya untuk menonton, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada generasi muda ini. Kompetisi Tanglong ini sangat menarik, tidak hanya kompetisi, tetapi juga budidaya. Semakin baik talenta, semakin lama mereka bisa bertahan dalam kompetisi Tanglong, dan semakin besar manfaat yang akan mereka dapatkan. Ini layak dipelajari. Jika kampus dapat menyelenggarakan beberapa kompetisi dengan cara ini, siswa Shrek akan mendapatkan lebih banyak bantuan dan peningkatan. Tentu saja, Doloxing dan Draco berbeda karena sumber daya Draco terlalu banyak untuk melakukan upaya yang murah hati. Energi kehidupan di sini hampir tidak ada habisnya. Sinar cahaya yang dilepaskan oleh naga tingkat dewa itu bervariasi ukurannya. Lan Xuanyu segera melihat Kaisar Doge. Setelah Kaisar Doge keluar dari pintu yang terang, matanya juga melihat ke arah mereka. Dia tersenyum dan mengangguk ke Lan Xuanyu, dan seberkas cahaya kuning naik, mendorongnya. Sinar cahaya naik ke posisi sekitar 3 meter, dengan diameter penampang sekitar 1 meter, hanya untuk mengakomodasi dia duduk bersila, dan berhenti. Sinar cahaya setinggi 3 meter hampir merupakan yang paling tidak jelas di sini. Saat ini, berkas cahaya terbesar memiliki diameter penampang lebih dari 3 meter dan ketinggian lebih dari 15 meter. Fluktuasi kekuatan naga yang kuat bisa dirasakan dari jauh. Kolom cahaya Daolong Li ini juga telah menjadi lanskap megah di platform Tanglong. Setiap sorotan cahaya melambangkan orang kuat tingkat dewa, dan setiap sorotan cahaya besar mewakili kekuatan yang lebih besar. Segera ada lebih dari 30 sinar yang terbit. Semakin tinggi sinar, semakin kuat kekuatan dan semakin tinggi statusnya.
Cara menyaksikan pertempuran ini tidak hanya dapat membawa manfaat roh naga kepada generasi muda, tetapi juga kesempatan bagi orang kuat tingkat dewa ini untuk menunjukkan kekuatan mereka. Banyak dari mereka juga telah menghilang dalam 10 tahun. Berapa banyak kemajuan yang telah dicapai dalam 10 tahun dapat dengan jelas ditunjukkan melalui Longli Guangzu ini. Tentu saja, ada juga kemungkinan beberapa naga menyembunyikan kekuatan mereka dengan sengaja. Tetapi situasi ini relatif jarang. Kekuatan berarti status dan manfaat. Dalam keadaan normal, tidak ada yang disembunyikan. Lan Xuanyu menemukan melalui pengamatan bahwa masih ada beberapa balok naga berkekuatan tinggi seperti Huang Doj, sekitar 7 atau 8. Mungkin termasuk dalam level terendah. Ada beberapa yang lebih tinggi dari mereka, dan tidak sedikit orang yang tingginya 5 atau 6 meter. Hanya ada 7 orang yang tingginya lebih dari 10 meter. 10 meter juga tampaknya menjadi daerah aliran sungai, sinar cahayanya tidak hanya tinggi, tetapi juga lebih tebal. Ini harus menjadi pusat kekuatan setingkat Tuhan yang sejati. Ini setara dengan Human Soul Master level 110 ke atas. Ini tentu tidak semuanya, karena masih ada naga yang keluar. Saat itu, Lan Xuanyu melihat sosok yang dikenalnya lagi. Seluruh tubuh ditutupi dengan baju besi hijau gelap, dan Luolan perlahan berjalan keluar dari pintu cahaya perak. Pada saat dia keluar, semua orang kuat klan naga yang duduk bersila di atas balok cahaya berdiri dan membungkuk sedikit ke arahnya. Luolan mengangguk, memberi isyarat kepada mereka, dan berjalan ke tengah balok-balok ini. Cahaya virus tiba-tiba mekar di bawahnya, dan kemudian cahaya mendorong tubuhnya tegak dan naik. Sinar cahaya besar, dengan diameter penampang lebih dari 10 meter, ketika sinar cahaya muncul, udara naga di seluruh platform naga tiba-tiba melonjak. Roh-roh naga itu bahkan akan berkumpul dalam bentuk naga kecil, menyebarkan gigi dan cakar menari di atas panggung, dan suara naga yang menggema-bergema. Sinar cahaya Luolan naik hingga 50 meter sebelum berhenti. Di antara berkas cahaya, ada rasa pegunungan yang luar biasa. Ksatria naga, ini adalah kekuatan ksatria naga. Pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba menggerakkan hatinya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ki naga yang menjulang di platform Shenglong tiba-tiba berkumpul ke arahnya sendiri. Kemudian roh naga ini menyerbu masuk dan mengambil inisiatif untuk masuk ke tubuhnya. Di sekitar tubuh Lan Xuanyu, Jin Mang tiba-tiba dibebaskan, dan seluruh tubuhnya melonjak. Untuk sementara, sisik emas mulai muncul di permukaan kulit. Setelah gas naga yang melimpah dituangkan ke dalam tubuhnya, ia sama sekali tidak dikontrol olehnya, melainkan ia mengembun menjadi setetes cairan transparan dan mengembun dalam dantiannya, yang tidak mempengaruhi tubuhnya, tetapi gas naga yang melunak segera bergabunglah ke sebuah danau kecil di dantian. Energi Dragon Power yang sangat besar, untuk sementara waktu bahkan Lan Xuanyu sangat terkejut. Dia mendongak menatap ksatria dinosaurus. Luolan menguraikan senyum di sudut mulutnya dan mengangguk padanya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah manfaat yang dibawa oleh ksatria dinosaurus Meksiko. Roh naga ini terlalu besar untuk menyerap diri untuk sementara waktu. Setelah disebut cairan, bisa diserap perlahan. Ini jauh lebih baik daripada menggunakan Longli Hall untuk berlatih. Roh naga ini bukan hanya untuk ksatria dinosaurus, tetapi nafas dihembuskan oleh lebih dari 30 orang kuat klan naga tingkat dewa. Ini setara dengan Luolan yang memandu napas-napas ini, semua terkompresi dan terkondensasi menjadi cairan, memberi Lan Xuanyu. Bab 1137, Ksatria Cahaya. Ini jelas merupakan keberpihakan dan platform yang mencolok. Tetapi di hadapan pancaran kekuatan naga yang besar, meskipun ekspresi dari beberapa orang kuat tingkat dewa kelas naga agak tidak wajar, tidak ada yang mempertanyakannya. Juga duduk di atas sinar cahaya, Huang Daoqi menguraikan senyum di sudut mulutnya, dan melihat kejutan di wajah Lan Xuanyu, dan bahkan lebih banyak tertawa. Nama seperti Putri Naga Emas memiliki banyak pengaruh di antara generasi muda naga. Tapi itu bukan apa-apa untuk orang kuat klan naga tingkat dewa. Paling-paling, hanya ada kekhawatiran. Namun, ada seorang ksatria naga yang keluar ke platform, itu akan sangat berbeda. Luolan adalah Dragon Knight peringkat ke-7. Itu juga di antara yang terbaik di antara semua ksatria naga. Level dewa super yang sangat kuat. Meskipun dia diabadikan oleh keluarga kerajaan, dia bukan milik ksatria naga kerajaan. Hongleong City Royal bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk meminta ini untuk memberikan platform kepada junior. Dia bersedia melakukannya, dan hanya ada satu jawaban.
Itu adalah bahwa dia menghargai generasi muda ini. Ini tidak bisa tidak memperhatikan pemilik kota ini dan eksekutif puncak keluarga besar naga. Lan Xuanyu membungkuk dalam-dalam ke Long Li Guangzu milik Luolan. Luolan, aku tidak menyangka kamu akan datang. Pada saat ini, suara serak terdengar, dan saat berikutnya, sesosok keluar dari pintu cahaya perak. Dia mengenakan baju besi naga putih susu. Ketika dia muncul, seluruh menara naga tiba-tiba menjadi cerah. Tiba-tiba, ada ribuan aura dan cahaya. Kecuali Luolan, banyak orang kuat klan naga berdiri dan dengan hormat menyambut upacara itu. Pria ini hanya melambaikan tangannya, dan pria itu telah berjalan ke sinar cahaya Luolan. Sinar cahaya putih susu mekar, mendorong tubuhnya ke atas. Karena kolom cahaya terus bertambah besar, sebenarnya menyentuh kolom cahaya biru Luolan. Kedua sinar cahaya itu tiba-tiba muncul untuk bersirkulasi dan saling melemparkan. Tapi anehnya, tidak ada kekuatan naga yang keluar darinya. Luolan masih duduk bersila di atas balok cahayanya. Tampaknya telah disalahkan untuk ini, dan bahkan mengabaikan orang yang baru saja keluar. Segera, sinar cahaya putih susu telah naik ke ketinggian yang sama dengan Luolan, tetapi itu tidak pernah mampu memeras sinar cahaya Luolan. Sebaliknya, sinar cahayanya sendiri bergerak sedikit ke samping, berdiri berdampingan dengan balok cahaya aquamarin Luolan. Pria yang belakangan ini, berusia 30-an, memiliki mata yang langsing, hidung besar, dan kait elang kecil. Rambut pirang panjangnya berkibar di belakang kepalanya. Wajahnya tidak menekan sinar cahaya Luolan, wajahnya sedikit berubah. Sambil bersenandung, dia duduk di puncak sinar cahayanya. Seiring dengan kedatangannya, roh naga di seluruh menara naga menjadi bergolak lagi, tapi kali ini Luolan tidak membimbing Lan Xuanyu lagi. Banyak talenta muda dari ras naga tidak menganggur, dan mereka bekerja keras untuk menyerap roh naga ini, yang sangat bermanfaat bagi budidaya masa depan mereka. Ini juga merupakan suplemen yang efektif untuk dirinya sendiri. Itu juga akan sangat membantu dalam pertempuran berikutnya. Bai Xiuxiu telah menutup matanya untuk waktu yang lama, berjuang untuk menyerap udara naga, dan sisik biru gelap muncul di permukaan tubuhnya, memancarkan kabut es yang samar. Lan Xuanyu menyentuh Huang Yuanlong di sekitarnya, membangunkannya dari proses yang sama menyerap roh naga. Huang Yuanlong membuka matanya dan menemukan bahwa Lan Xuanyu lah yang menyentuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dan menatap dia dengan curiga. Lan Xuanyu cemberut ke arah sinar cahaya besar dan bertanya dengan suara rendah, siapa itu? Kaisar Yuanlong berkata, itu adalah ksatria naga cahaya suci Huang Liangwei. Peringkat ke-11, Kota Ruilong. Lan Xuanyu berkata, keluarga Zhang Liang Ruixiao. Kaisar Yuanlong mengangguk dan berkata, ya, ksatria naga penjaga keluarga Zhang Liang Ruixiao. Awalnya adalah cabang samping keluarga mereka. Awalnya tidak terlalu baik. Tapi saya tidak tahu mengapa, itu dipilih oleh keluarga naga yang lebih tinggi. Dipilih sebagai pewaris, kemudian diwarisi posisi ksatria. Setelah itu jatuh, dia menjadi ksatria naga cahaya suci. Sangat kuat, hubungannya dengan Tuan Luolan kita tidak begitu baik. Petik 2, Lan Xuanyu sedikit mengangguk, kota Ruilong lebih dari ksatria naga ini. Dia bertanya, tetapi hatinya sudah melonjak. Seperti yang bisa dilihat dari berkas cahaya di bawah ksatria naga cahaya suci ini juga level dewa yang sangat kuat. Ini berarti bahwa setidaknya ke-11 ksatria naga teratas semuanya adalah kekuatan super dewa. Jumlah ini sangat mengerikan. Kau tahu, seluruh federasi Douluo sudah pasti super level, dan hanya Paman Le yang menjadi satu-satunya. Terlebih lagi, para ksatria naga ini tidak hanya kuat, mereka juga memiliki naga. Sungguh kekuatan yang menakutkan ini. Pada saat ini, pintu cahaya perak akhirnya ditutup perlahan. Tidak ada naga tingkat dewa yang lebih kuat. Mereka yang datang untuk menghadiri upacara hari ini adalah mereka yang ada di depan Anda. Dipimpin oleh ksatria dinosaurus Luolan dan ksatria naga cahaya suci Huang Liangwei. Ya, ada satu lagi, dan peringkatnya masih sedikit di belakang. Kota Ruilong mungkin peringkat keempat secara keseluruhan di kota-kota besar, kata Huang Yuanlang tanpa daya. Jangan melihat peringkat Luolan di antara para ksatria naga, tetapi dia hanya didukung, dan dia bukan milik keluarga kerajaan. Dukungannya untuk keluarga kerajaan juga terbatas. Jika tidak, Hongleong City tidak akan berada di bawah. Inilah sebabnya mengapa keluarga kerajaan tidak ragu untuk membayar harga sebesar itu,
mengingat Dragon Crystal dan Dragon's Essence, dan juga meminta Lan Xuanyu untuk menandatangani perjanjian milenium. Mereka berharap bisa memiliki ksatria naga milik keluarga mereka. Luo Lan berkata dengan ringan, silakan. Semua ras naga yang hadir menghormati statusnya, dan bahkan ksatria naga cahaya suci yang tidak dia tangani tidak akan bersaing untuk apapun dalam hal ini. Urutan peringkat ksatria naga adalah perwujudan kekuatan dan status. Kecuali jika dia dapat mengalahkan Luo Lan, berada di depan Luo Lan, jika tidak, situasi di depannya, kita harus mendengarkan pimpinan Luo Lan. Ya, Tuan Luo Lan. Di atas sinar cahaya setinggi 3 meter, sebuah klan naga tingkat dewa berdiri, dan sinar cahaya itu menghilang di bawahnya, perlahan-lahan mendekati dirinya. Dengan kedua tangan terulur, gerakan imajiner dibuat ke atas. Tiba-tiba, tirai cahaya besar terangkat ke udara untuk mengisolasi medan perang. Dibandingkan dengan babak sistem gugur sebelumnya, kali ini venue-nya jauh lebih besar. Kecuali untuk daerah di mana klan naga tingkat dewa berada, daerah lain diisolasi menjadi 10 bagian. Pada saat yang sama hanya dapat menampung 10 pertempuran. Setiap zona tempur milik kelompok. Setiap tim memainkan 5 pertandingan setiap hari. Ini berlangsung selama total 9 hari. Pastikan semua orang bermain melawan 9 orang lain dalam grup yang sama. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berada di kelompok ketiga. Semua kontestan berkumpul di depan tirai cahaya di teater Anda. Klik pada nama dan masuk, kata Senseng, naga yang kuat. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu berjalan beriringan dan datang ke teater 03. Beberapa orang datang dari sekitar, dan berjalan di sini. Tidak diragukan lagi, ini adalah lawan yang akan mereka hadapi dalam beberapa hari ke depan. Teater nomor 1, game pertama, Tong Yuefeng, Ao Hao. Teater nomor 2, game pertama, Suehan, Jiang Chen. Teater nomor 3, game pertama, Lan Xuanyu, Lin Zexuan. Game pertama di area pameran 04. Petik 2. Mata Lan Xuanyu bergerak sedikit, dan dia adalah orang pertama yang bermain di teater 03. Pada saat itulah dia merasakan matanya tidak jauh dari sisinya memandang dirinya sendiri dari ketinggian. Melihat sekeliling, itu adalah naga raksasa, sekitar 20 meter panjangnya. Di antara pemain berbentuk naga yang berpartisipasi dalam round robin, yang ini mungkin yang terkecil. Seluruh tubuh ditutupi dengan sisik biru abu-abu, terlihat sangat tipis dibandingkan dengan naga lain di sekitarnya, dan tidak ada yang mengejutkan. Naga median, Lin Zexuan. Informasi orang ini langsung muncul di benak Lan Xuanyu. Naga bayangan, jenis yang relatif jarang di antara naga. Yang terbaik adalah kecepatan dan penerbangan. Ini memiliki atribut angin dan semacam atribut ruang. Bab 1138, Naga Bayangan. Alasan untuk atribut kuasa spasial adalah bahwa ia tidak memiliki atribut spasial yang komprehensif, tetapi dapat menggunakan ruang bengkok untuk mencapai karakteristik perubahan bentuknya sendiri. Kecepatannya bagus. Lan Xuanyu sama sekali tidak bermaksud meremehkan pihak lain, di antara begitu banyak median, inferior, dan bahkan naga atas. Dapat menonjol dari sistem gugur dan masuk ke round robin. Ini sepenuhnya membuktikan kekuatan yang satu ini. Kaisar Yuanlong mengingatkannya bahwa dalam banyak kasus, naga tengah bahkan lebih berbahaya daripada naga rendah dengan kekuatan yang sedikit lebih rendah di round robin. Naga tengah ini dapat memasuki game round robin, yang semuanya adalah kekuatan murni. Tidak hanya dia kuat, tetapi juga sangat putus asa. Setelah bertarung, itu akan bertarung lebih keras daripada naga atas. Dan untuk bisa menonjol, kemampuannya harus sangat khas. Lin Zexuan mengangguk ke Lan Xuanyu, mata virusnya bersinar dengan cahaya yang kuat, dan memimpin di medan perang nomor 3. Dia berjalan di depan, dan Lan Xuanyu bisa melihat dari belakang, bahwa bahkan ada beberapa luka di tubuh yang tidak sembuh. Tubuh kurus itu tampak kokoh dan tinggi. Melihatnya, Lan Xuanyu mengingatkan Liu Feng tanpa sadar. Di antara 7 pasangan mereka, Liu Feng mungkin yang terlemah dalam hal bakat. Namun, ia juga yang paling putus asa di antara ketujuh. Untuk mengikuti kecepatan semua orang, hanya Liu Feng yang tahu berapa banyak yang telah ia bayarkan. Lan Xuanyu selalu tahu bahwa Liu Feng sama sekali bukan yang terlemah dari mereka bertujuh. Jika Anda benar-benar putus asa, Liu Feng kemungkinan akan meledak dengan kekuatan pertempuran yang mengerikan. Keinginan untuk bertarung juga merupakan bagian penting dari kekuatan. Menurut evaluasi Huang Yuanlong,
kekuatan pria ini berada di peringkat 3 di antara 10 orang. Tetapi dalam hal pertempuran akan sendirian, yang satu ini tidak sesederhana itu. Kedua belah pihak berdiri di dalam venue. Pada saat ini, para kandidat untuk game pertama dari ke-10 teater telah diumumkan dan semuanya memasuki teater. Mata Lan Xuanyu menyapu, ditambah dengan induksi kekuatan mental, dia tidak bisa membantu tetapi mengangguk diam-diam. Memasuki babak round robin sama sekali berbeda dari sistem gugur sebelumnya. Tidak ada lagi sikap sewenang-wenang dari naga atas. Semua orang menghadapi lawan mereka dengan sangat serius. Ini adalah panggung untuk menunjukkan kekuatan, dengan puluhan orang kuat tingkat dewa tingkat naga menonton. Dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu peluang terbaik mereka untuk menunjukkan diri. Bahkan jika Anda kalah, Anda harus mencoba yang terbaik untuk menunjukkan semua yang Anda bisa. Hanya dengan cara ini kita dapat memenangkan peluang yang lebih baik untuk masa depan kita. Terutama kesempatan untuk menjadi ksatria naga. Babak pertama, pertandingan pertama, mulai. Mendampingi klan naga tingkat dewa mengumumkan bahwa round robin kompetisi panjang Tanglong secara resmi dimulai. Lawan di depan Lan Xuanyu bergerak hampir seketika. Sayap besar tiba-tiba mengepak, dan udara di sekitar tubuh tiba-tiba memutar, membawa gambar sisa ke udara. Naga abu-abu itu langsung terbang ke udara. Lin Zexuan sangat menyadari kekuatannya. Kemampuan terkuatnya adalah kecepatan dan penerbangan. Di udara, dia bisa menunjukkan kekuatan terkuatnya. Sama seperti Huang Yuanlong membantu Lan Xuanyu untuk mempelajari lawan mereka, semua kontestan ini mempelajari daftar lawan dalam kelompok ini secara rinci. Terutama karakteristik kekuatan dan sebagainya. Kemampuan Lan Xuanyu adalah kekuatan. Ini adalah hal yang terkenal. Dampak frontal naga gajah biru dan biru dapat dihalangi. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Apalagi sampai sekarang, di kos sebelumnya, Lan Xuanyu tidak pernah bertarung dalam bentuk naga. Semua bertarung dalam wujud manusia. Buka jarak, pertempuran udara. Ini adalah taktik yang telah ditetapkan Lin Zexuan untuk dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat Anda harus menghubungi saya. Tanpa kontak, kekuasaan tidak ada artinya. Lan Xuanyu juga lepas landas di saat berikutnya ketika Lin Zexuan lepas landas. Kaki kiri menekan keras di tanah, dan orang itu bergegas seperti panah emas. Jika dia dapat mengerahkan seluruh kekuatannya, dia sekarang akan secara langsung menginduksi elemen ruang angkasa. Kemampuan mirip ruang pihak lain akan sepenuhnya ditekan olehnya, dan itu tidak akan digunakan sama sekali. Tapi yang bisa dia tunjukkan sekarang adalah darah Raja Naga Emas, yang bagus dalam hal kekuatan. Tentu, Anda tidak bisa melakukan itu. Boom! Kekuatan besar membuat auman di platform Tanglong. Jika ini adalah tanah berbatu yang biasa, saya khawatir tanah itu akan langsung meledak. Tetapi platform Tanglong tidak bergerak, dan tidak ada jejak yang tersisa. Kekuatan besar langsung mendorong tubuh Lan Xuanyu ke udara. Armor naga langsung dimiliki, dan armor yang terbuat dari tulang Raja Naga Gunung langsung mentransfer rasa kekuatan besar ke tubuh Lan Xuanyu. Alih-alih menggunakan senapan naga, ia langsung pergi ke pihak lain. Di belakang sepasang sayap naga emas terbentang. Cahaya biru abu-abu dan bayangan berkedip, dan dalam sekejap, tubuh Lin Zexuan tiba-tiba berhenti, dan kemudian membelah menjadi 3. 3 lampu dan bayangan bergegas ke Lan Xuanyu dari 3 arah yang berbeda secara bersamaan. Udara terpecah dalam sekejap, dan retakan kecil di ruang yang mirip dengan potongan dimensi menyebar ke udara secara instan. Semua memotong ke arah Lan Xuanyu. Keterampilan tempur udara, senyum muncul di sudut mulut Lan Xuanyu. Tentu saja, ini tidak terlihat oleh pihak lain. Di bawah pengaruh pelindung wajah, semua ekspresinya tersembunyi dengan baik. Ingin bertarung denganku, menangkan dengan keterampilan tempur udara dan kecepatan. Oke, lengkapi kamu. Tubuh Lan Xuanyu terbalik dan langsung mengungkapkan tubuh naga. Tetapi tubuhnya saat ini tidak sebesar bentuk naga normal, dan panjangnya hanya sekitar 10 meter. Seluruh tubuh berkilau dengan cahaya kemasan. Sayap naga mengepak di belakang, dan tubuh itu langsung melaju. Kecepatan bertarung mereka sangat cepat, dan di babak pertama ini, yang paling menarik dan perhatian juga yang ini. Tidak mungkin, nama Putri Naga Emas terlalu keras. Belum lagi persetujuan yang diberikan oleh Luolan, mantan ksatria dinosaurus Meksiko. Ini membuat semua orang kuat tingkat dewa memperhatikan situasi pertempuran ini. Tubuh Lan Xuanyu berkedip dengan kecepatan yang sangat cepat. Di bawah pengawasan semua orang,
ia terpaksa bergegas keluar di bawah pengepungan tiga tokoh Lin Zexuan, di antara begitu banyak celah di luar angkasa. Para kontestan berikut tidak membacanya dengan jelas. Dalam perasaan itu, Lan Xuan Yuqiang bergegas keluar. Naga tingkat dewa yang mengawasi di kejauhan tidak berpikir begitu. Penglihatan mereka jauh lebih kuat, sehingga mereka juga bisa melihat dengan jelas. Bahkan Luolan, ksatria dinosaurus, dan Huang Liangwei, ksatria naga cahaya suci, menunjukkan sedikit kejutan di wajahnya. Cepat, terlalu cepat. Kuncinya adalah bahwa pada kecepatan yang begitu cepat, keterampilan terbang Lan Xuanyu mengejutkan mereka semua. Di antara membalik tubuh, Lan Xuanyu langsung melaju dari celah di antara celah-celah di ruang angkasa. Hisap yang dihasilkan oleh celah-celah kecil di ruang tampaknya tidak berguna baginya. Tapi tidak ada celah yang bisa menimpanya. Tiga sosok yang mengepungnya benar-benar kosong. Dengan kata lain, Lan Xuanyu tidak terburu-buru keluar dengan kekuatannya, tetapi dengan keterampilan terbangnya, ia mengebor keluar dari celah serangan. Tidak ada yang mengira keterampilan terbangnya begitu baik. Jangan melihat keluarga naga bisa terbang, tetapi cara terbang belum tentu. Di mana mereka tahu bahwa pada saat ini, orang yang berada dalam pertempuran udara ini memiliki gelar yang mulia di Federasi Douluo, yang disebut Super God 58. Lan Xuanyu tidak bisa terbang, tetapi pejuangnya bisa terbang. Bakat terbangnya bahkan dipuji oleh guru-guru Tang Zhenhua yang penuntut. Dengan tubuh asli Wuhun, kamu bisa berubah menjadi naga. Mampu terbang sendiri berbeda dengan terbang oleh pejuang. Bahkan, lebih fleksibel dan berbeda. Persepsi tubuh Anda akan lebih sensitif. Dia dapat melakukan semua hal dan tindakan yang dapat dilakukan pejuang melalui output dari kekuatan jiwa. Dan beberapa tindakan yang tidak bisa dilakukan petarung, dia juga bisa mengandalkan tubuh naga. Bab 1139, Kejutan Horor. Daya tahan fisiknya jauh dari yang bisa ditandingi oleh seorang pejuang. Mempercepat. Dengan dukungan kekuatan murni, kecepatannya juga bisa, sangat cepat. Keluar dari daerah pengepungan lawan, Lan Xuanyu mengangkat nyanyian naga keras dari langit. Cahaya keemasan besar tiba-tiba mekar. Golden Dragon Roar. Trik ini Lan Xuanyu digunakan dalam pertempuran sebelumnya, dan juga digunakan dalam naga. Lin Zexuan secara alami tahu. Namun, mengetahui itu adalah satu hal, dan benar-benar menghadapinya, itu adalah masalah lain. Dalam sekejap, Lin Zexuan hanya merasa bahwa garis keturunannya tampak membeku, dan ruang bengkok di sekitar tubuhnya hancur seketika. Tubuh terungkap, dan tubuh langsung kaku. Keinginan bertarungnya yang ulet dan keterampilan bertarung yang kuat tampaknya menjadi tidak berguna ketika garis keturunan ditekan. Ini adalah keuntungan Lan Xuanyu ketika dia melawan klan naga, penindasan garis darah sering membuat pihak lain tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka yang sebenarnya sama sekali. Secara khusus, lawan yang dihadapinya masih naga median, dan celah garis darah bahkan lebih besar. Dan di saat tubuh pihak lain mandek dan muncul, Lan Xuanyu telah kembali. Sayap naga emas tiba-tiba mengepak. Udara yang terbanting nampak meraung keras. Segera setelah itu, dia hampir seperti meteor emas, dan hampir mencapai pihak lain dalam sekejap. Kekakuan Lin Zexuan hanya sesaat, tetapi ketika ia pulih, Lan Xuanyu sudah terlihat. Tetapi pengalaman tempurnya memang kaya, bahkan dalam keadaan seperti itu, ia dengan cepat merespons. Ruang di sekitarnya dipelintir lagi, membuat sosoknya tidak nyata. Pada saat yang sama, sayap mengepak dan yang tangkas berbalik, menjadikannya yang paling mudah dan paling cepat di area kecil. Tubuh sepanjang 20 meter itu berputar dan melintas, sementara sayap naga kanan tiba-tiba mengayun. Tubuh tidak memiliki sayap naga untuk mempertahankan penurunan alami karena berat. Pertahanan yang cerdas, menghindar dan melakukan serangan balik. Sayangnya, lawan yang ditemuinya benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Lan Xuanyu datang, Lan Xuanyu tidak menghindar. Tubuh menyelesaikan lipatan hampir secara instan. Melipat sepenuhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip mekanika. Jika Anda hati-hati menguraikan gerakan Lan Xuanyu, ketika ia bergegas ke depan Lin Zexuan, sayapnya tiba-tiba tegak, tiba-tiba melesat ke depan, sehingga kecepatan maju sengit aslinya tiba-tiba berhenti. Tubuhnya benar-benar menahan dampaknya. Kemudian sosok itu diputar dan sayap naga menyapu. Sisik emas di tubuhnya tiba-tiba menjadi cerah pada saat ini, dan pada sayap naga yang menyapu, sisik memantulkan cahaya seperti cermin. Ledakan. Kedua sayap naga itu bertabrakan dengan sengit. Situasi yang paling tidak ingin dihadapi Lin Zexuan masih ada.
Tabrakan kekuasaan. Dalam sekejap, Lin Zexuan hanya merasakan sedikit kejutan dari sayap naga kanannya. Ya, sepertinya hanya ada sedikit kejutan. Tetapi pada saat berikutnya, mulai dari skala, syok dengan cepat membesar dan langsung ke tubuh. Dimanapun dia lewat, sisik, tulang, meridian, daging, dan darah pecah. Tubuh Lan Xuanyu, yang mengeras oleh kekuatan naga dan juga disempurnakan oleh Dewa Guntur, betapa mengerikan kekuatannya. Lebih penting lagi, dalam pukulan ini, dia juga datang dengan kemampuan Golden Dragon Overload. Seketika menyelesaikan proses pembongkaran, peminjaman, dan perjuangan. Itu setara dengan menggunakan kekuatan sendiri dan kekuatan yang lain untuk bersatu. Serang lawan. Gegar otak itu disadari olehnya dalam proses terus menggunakan Dewa Guntur untuk menghaluskan dirinya. Dewa petir tidak bisa digunakan dengan mudah, agar tidak terlihat. Jadi, di kompetisi Tanglong, ia pasti akan menghadapi lawan yang kuat, bagaimana ia harus menghadapinya. Setelah eksperimen terus-menerus, Lan Xuanyu mengembangkan cara lain untuk menggunakan Dewa Guntur-Guntur. Bahkan lebih mengerikan dari Thunder asli. Mirip dengan Palm Thunder, berisi kekuatan Dewa Guntur yang punah di garis keturunannya. Persis seperti saat tubuh dipadamkan dengan Dewa Petir. Ketika Dewa Guntur, Lan Xuanyu, menyerang di tempat yang marah dalam keadaan seperti itu. Dewa Petir akan meledak di dalam dirinya. Kekuatan menakutkan dari Guntur Dewa akan langsung meningkatkan efek peleburan hingga ekstrim, sehingga menghasilkan kekuatan ledakan yang kuat. Ledakan ini akan mengirimkan kekuatan Thunder God Thunder, tetapi tidak memiliki karakteristik atribut. Hanya kekuatan ledakan murni. Dengan kata lain, Lan Xuanyu setara dengan membiarkan dirinya sudah memiliki kekuatan yang menakutkan, dan kemudian menambahkan kekuatan ledakan Dewa Guntur. Cara berkelahi seperti ini tidak berbeda dengan bunuh diri untuk makhluk normal, pertama-tama bom dirimu sendiri, lalu bom lainnya. Tapi kekuatan tubuh Lan Xuanyu berbeda. Kekuatan fisiknya cukup untuk menahan kehancuran dari Thunder God Thunder. Karena selalu seperti ini, meskipun juga akan terpengaruh, perbaikan Long Qi segera datang. Selama ada cukup energi naga untuk diperbaiki, dia bisa bertarung dengan cara ini. Apakah ada lebih sedikit roh naga? Dantian baru saja mendapatkan banyak cairan. Hari ini adalah upaya pertama Lan Xuanyu setelah mengembangkan metode pertempuran ini, yang digunakan pada naga sial Lin Zexuan. Efeknya lebih baik dari yang diharapkan, sayap naga Lan Xuanyu sendiri mengalami gegar otak, dia juga sedikit tidak nyaman. Kemudian dia dengan jelas melihat bahwa sayap naga lawan, mulai dari posisi di mana ia bertabrakan, dengan cepat melunak. Seperti melunak, tampaknya larut di dalam, dan dengan cepat menyebar ke pihak lain. Pada saat ini, Lin Zexuan menunjukkan kualitasnya yang kuat untuk memasuki round robin. Dia hampir tidak ragu, sambil jatuh. Kaki depan kiri diikat ke akar sayap naga di sisi kanannya, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk merobeknya tiba-tiba. Dalam suara serak, darah melintas dan menyembur keluar. Dia menyeret sayap kanannya ke bawah. Pada saat yang sama dengan cepat melepaskan cakar naga. Biarkan sayap naga jatuh. Meski begitu, masih ada jejak guncangan mengerikan yang menular padanya. Sebuah pemandangan aneh muncul, dan darah tipis memuntahkan udara secara instan, dan berubah menjadi riak darah, bergetar di udara seperti gelombang. Luka menjadi lebih besar secara instan, dan tulang-tulang di dalamnya patah. Dalam bergumam, Lin Zexuan jatuh ke tanah dalam sekejap. Serangan Lan Xuanyu juga tidak nyaman, nyaris tidak mengendalikan sayap naga yang gemetar untuk mempertahankan tubuhnya, nyaris tidak mengontrol keseimbangan. Agak terlalu ganas, diri yang ganas tidak bisa terus menyerang. Hal ini masih tidak mudah digunakan. Perlu menyesuaikan lagi. Pada saat itu dia tidak memperhatikan Dewa Guntur. Rencana Wong Yuanlong, Lan Xuanyu, mendukungnya. Ini tentang memecah lawan yang akan dihadapi Xiu Xiu nanti. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Guntur Dewa Guntur meledak di dalam tubuh, dan kemudian kejutan yang ditimbulkannya menakutkan. Bahkan tubuhnya di bawah kondisi Raja Naga Emas mengalami beberapa kesulitan. Garis keturunan Raja Naga Emas berosilasi dengan keras. Sejumlah besar gas naga menembus, dan pusaran garis darah itu berputar dengan keras, dan kemudian goncangan itu perlahan-lahan mulai tenang. Setelah pukulan penuh, sayap kanan Lan Xuanyu membutuhkan waktu hampir 10 detik untuk pulih sepenuhnya. Penerbangan kembali ke alam, namun, tidak perlu untuk yang lain. Jika tidak, Lin Zexuan merespons dengan cukup cepat. Hanya saja kali ini,
dia kemungkinan besar akan mati. Mengetahui urusannya sendiri, Lan Xuanyu tahu betapa sulitnya itu. Namun, para penonton tidak dapat melihat begitu banyak detail. Bahkan seorang ksatria naga hanya bisa melihat bahwa dia menggunakan serangan khusus untuk mengendalikan kekuatannya. Saya tidak bisa melihat apa sumber kejutan ini, hanya ketika itu kekuatan murni. Di mata para naga yang berpartisipasi, pertempuran ini hanya dapat dijelaskan dalam satu kata, itu cepat. Bab 1140, Dewa Petir, Kejutan Naga. Lan dikepung oleh kemampuan kecepatan Lin Zexuan, pecah dari pengepungan, dan berbalik untuk menyerang. Sekali tembak mati, Lin Zexuan jatuh dan melipat sayapnya. Klan naga tingkat dewa yang bertanggung jawab atas wasit telah memasuki lapangan, menangkap tubuh Lin Zexuan. Sejumlah besar gas naga mengalir ke tubuh Lin Zexuan untuk membantunya menutup luka. Tetapi bahkan orang kuat tingkat dewa, setelah merasakan kekuatan kejut, mengambil 1 menit penuh untuk sepenuhnya menghentikan pendarahan. Dan darah Lin Zexuan kehilangan setidaknya sepertiga selama ini. Ini juga merupakan fisik yang kuat dari ras naga. Saya takut jika saya berganti ke ras lain, saya sudah lama meninggal. Tanah di zona perang ketiga telah ternoda darah. Darah yang terciprat karena shock hampir menutupi seluruh medan perang. Di bawah bayang-bayang darah ini, Lan Xuanyu jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Dengan masuknya wasit, dia jelas tidak bisa lagi menyerang Lin Zexuan. Lihatlah sengsara pihak lain, bahkan jika kita masih bisa bermain besok, kita tentu tidak bisa mengancam Xiu-Xiu. Biru, menang. Wasit menatap dia, dan matanya sedikit aneh. Kecepatan, keterampilan, ledakan. Meskipun pertempuran itu cepat, kekuatan Lan Xuanyu menunjukkannya sebagai orang kuat tingkat dewa. Apa yang dipikirkan Lan Xuanyu sekarang adalah memberi dirinya nama untuk gaya bertarung seperti itu. Apakah lebih baik menyebut Dewa Guntur dan Guntur, atau lebih mudah menyebutnya Dewa Guntur? Tampaknya agak norak. Ini adalah pengembangan diri dalam arti sebenarnya, dan itu cukup kuat. Kekuatan kejut yang sangat kuat, meskipun itu membutuhkan kontak fisik untuk meledak. Tapi itu sangat menakutkan dan mematikan, dan sangat tidak jelas. Dari sudut pandang wabah, itu masih di atas Dewa Guntur. Hanya saja tidak ada atribut 4 elemen tambahan dari Dewa Guntur. Memiliki karakteristik sendiri, berasal dari garis darahnya sendiri dari Raja Naga Emas dan Dewa Guntur. Tubuh yang kuat sebagai dasar. Dia juga pewaris darah Dewa Naga. Kekuatan Guntur Dewa Guntur ini juga akan berkembang dengan kekuatannya sendiri. Lebih baik untuk mendominasi. Sebut saja guncangan Dewa Naga. Dewa Petir juga sedikit disederhanakan, dan disebut Dewa Petir. Pemusnahan Dewa Guntur, Naga Shenzhen, ini adalah kemampuan yang dikembangkan sendiri. Baik sekali, meskipun sederhana, itu kuat dan efektif. Lan Xuanyu berpikir sambil berjalan keluar dari zona perang ke Bai Xiu-Xiu dan Huang Yuanlong. Dia tiba-tiba menemukan bahwa lawan di kelompok yang sama memiliki beberapa perubahan di mata mereka. Jelas, kejutan itu hanya sedikit membuat mereka takut. Melihat Lan Xuanyu diam-diam kembali ke sisinya, bahkan Bai Xiu-Xiu menatapnya dengan terkejut. Karena dia tidak mengerti, bagaimana Lan Xuanyu digunakan untuk mengalahkan pihak lain. Meskipun tampaknya pertahanan Lin Zexuan tidak kuat, dia tidak pandai pertahanan. Tapi bagaimanapun, ini adalah balapan naga. Pemimpin di antara naga median, hampir untuk satu klik, hampir membunuh lawan. Bai Xiu-Xiu tidak ingat bahwa Lan Xuanyu memiliki kemampuan seperti itu. Mata Lan Xuanyu sedikit memadat, diam-diam mengingat serangkaian perubahan tepat setelah Dragon Shenzhen menembak dan setelah bertabrakan dengan pihak lain. Itu digunakan untuk pertama kalinya, dan itu benar-benar bertabrakan dengan lawan. Ini terasa sangat berbeda ketika saya berlatih. Kekuatannya lebih besar dari yang dia kira, tetapi waktu pemulihan berikutnya juga jauh lebih lama dari praktik normal. Gempa naga adalah cara bertarung dengan kekalahan dan cedera. Pertama-tama, itu hanya dapat dilakukan ketika sepenuhnya percaya diri untuk menyentuh lawan dari jarak dekat. Maka Anda harus menderita guncangan besar. Dengan tingkat keterkejutan yang begitu tinggi, Lan Xuanyu juga berjuang untuk pulih, sampai saat ini, dapat dianggap sepenuhnya tenang, atau di bawah premis bahwa ada cukup banyak Long Li untuk diperbaiki. Kekuatan garis keturunan yang dihasilkan oleh inti naganya sendiri tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh shock naga. Selain itu, bisakah Dragon Shock digunakan oleh senjata? Apa yang terjadi jika digunakan oleh senjata? Tiba-tiba,
Pikiran Lan Xuanyu benar-benar penuh dengan berbagai perubahan yang berkaitan dengan Long Shenzhen. Huang Yuanlong ingin pergi untuk bertanya dan memberi selamat kepada Lan Xuanyu, tetapi ketika dia melihat perenungan Lan Xuanyu, dia tidak mengganggunya. Namun di dalam hatinya, ia sebenarnya sedikit mengagumi Lan Xuanyu. Baru saja, Lin Zexuan tidak memblokirnya. Bisakah Anda memblokirnya? Meskipun Lin Zexuan adalah naga median, tetapi untuk benar-benar berbicara tentang kekuatan, Huang Yuanlong tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Bahkan jika dia menang, dia merasa bahwa dia mungkin terluka. Tetapi di depan biru, hanya satu klik. Ada juga kecepatan hantu Lan, yang tidak kalah dengan lawan yang pandai kecepatan. Ini sangat sulit. 9 game lainnya dari babak pertama belum berakhir, dan mereka masih dalam ayunan penuh. Tubuh Lin Zexuan telah diangkat keluar dari venue. Ada noda darah panjang di tanah. Lin Zexuan koma saat ini. Tapi sejujurnya, masih ada rasa hormat terhadap lawan ini Lan Xuanyu, apalagi mengatakan, bahwa ketika kesempatan itu diputuskan, tindakan langsung memutuskan untuk merobek sayap naganya sendiri bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan naga biasa. Jika bukan karena dia bereaksi cepat, biarkan Long Shenzhen sepenuhnya ditransmisikan ke dalam tubuh. Saya khawatir dia sekarang sudah mati. Tentu saja, ini juga mengingatkan Lan Xuanyu. Jika Anda benar-benar ingin membunuh lawan Anda, Long Shenzhen masih menjadi milik orang lain. Jangan beri kesempatan juara lain untuk mematahkan pergelangan tangannya. Teater ketiga, pertandingan kedua. Bai Xiuxiu melawan Su Yanmo. Pertandingan di teater yang berbeda tidak akan menunggu teater lain berakhir sebelum memulai babak berikutnya, tetapi sisi mana yang berakhir lebih dulu, sisi mana yang memulai babak berikutnya terlebih dahulu kompetisi. Mendengar pengumuman itu, matanya tiba-tiba menoleh ke Bai Xiuxiu di samping Lan Xuanyu. Semua orang tahu bahwa mereka terkait erat. Baru saja Lan telah menunjukkan kekuatan yang sama sekali berbeda dalam pendahuluan. Bagaimana dengan pertunjukan ini? Bagaimana dengan kekuatan? Sepasang mata yang cerah memandang ke arah Bai Xiuxiu, dan Bai Xiuxiu melihat ke arah pandangannya tanpa sadar. Lan Xuanyu juga memiliki tanda peringatan, melihat ke arah yang sama. Itu adalah seorang pria muda, ramping dan tinggi. Penampilannya tidak terlalu tampan, tetapi memiliki perasaan yang lembut. Matanya sangat cerah, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Semuanya terlihat acak. Dari dia tidak bisa merasakan napas yang kuat. Jika ditempatkan di dunia manusia, itu seperti orang biasa kecil yang menawan. Namun, melihat pemuda ini, baik Lan Xuanyu atau Bai Xiuxiu, tidak memiliki pemikiran sedikitpun. Karena yang ini dalam kelompok evaluasi ini, Huang Yuanlong memberikan evaluasi tertinggi. Ketika berbicara tentang Su Yanmo, Huang Yuanlong mengatakan dalam kalimat pertama bahwa ini adalah tingkat keberadaan yang sama dengan Qi Tianlong. Ini adalah salah satu tokoh utama generasi muda naga saat ini. Su Yanmo berasal dari kota Aotian, kota terbesar kelima. Kota Aotian terletak di sisi timur bintang Tianlong, tidak terlalu jauh dari kota Tianlong. Meski berada di peringkat kelima, sangat terkenal. Penguasa kota ini adalah Aotian Dragon Knight. Ksatria Aotianlong menempati urutan ke-6 dalam Ksatria Naga ke-18, dan kekuatannya lebih kuat daripada Ksatria Dinosaurus Meksiko Luolan. Dan dia juga adalah patriark keluarga Aotian saat ini. Su Yanmo adalah murid besarnya. Aotian Dragon Knight tidak memiliki ahli waris, jadi dia menganggap murid besar ini sebagai miliknya. Su Yanmo juga sangat kontroversial dan muda, tetapi kecepatan kultivasi sangat cepat. Dia dilahirkan di keluarga naga yang lebih rendah, tetapi seperti jiwa dari divisi jiwa manusia, jiwa Wu akan bermutasi. Dalam dirinya, darah naga tampaknya telah bermutasi, sehingga setelah dia lahir, dia memiliki darah naga atas. Orang tuanya adalah pengikut keluarga Aotian, dan itu wajar untuk sangat senang melahirkan ras naga yang lebih tinggi, dan dengan cepat melaporkan kepada pemilik kota. Ksatria Aotianlong tidak memiliki anak, secara alami, dia sangat bahagia dan meninggalkannya untuk mengajar dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itulah Su Yanmo berangsur-angsur muncul dan akhirnya menjadi orang pertama dari generasi muda kota Aotian. Hari ini, Aotian Dragon Knight tidak datang untuk mengamati upacara dan tidak muncul di Rising Dragon Platform.